Pemirsa, dinamika menarik terjadi dalam persidangan perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Sempat terjadi perdebatan terkait peliputan media, namun pada akhirnya sidang tetap terbuka dan dapat diliput dengan mengedepankan kaidah jurnalistik. Sidang terbuka perkara dugaan KDRT dengan terdakwa Sherly ini dipimpin Hakim Ketua Hira Sitanggang, didampingi Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi, pelapor berinisial R menyampaikan keberatan atas peliputan media. R mengaku khawatir pemberitaan akan berdampak pada kehidupan pribadinya, terutama terhadap anak yang masih bersekolah. Menanggapi hal ini, Hakim Ketua sempat mengingatkan agar hasil liputan tidak disebarluaskan. Namun wartawan menegaskan bahwa peliputan tetap mengacu pada kode etik jurnalistik. Setelah itu, Majelis Hakim memperbolehkan peliputan dengan catatan menjaga keberimbangan dan akurasi. Namun Sherly malah menyatakan tidak keberatan atas peliputan maupun penayangan kasus yang menimpa dirinya tersebut. Satu soal persidangan hari ini saya keberatan diliput oleh media. Selanjutnya dalam kesaksiannya, R mengaku menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. R menyebut peristiwa yang diduga sebagai tindakan kekerasan pada dirinya tidak terekam CCTV karena listrik sempat padam. Lalu pada teriakan Sherly, listrik masih menyala. Namun pada sidang sebelumnya, R mengaku saat Sherly mendorong R bahwa listrik masih menyala juga. Sementara itu, terdakwa Sherly membantah adanya tindakan kekerasan. Ia menyebut keterangan saksi tidak sesuai fakta dan menilai rekaman CCTV yang ditampilkan tidak utuh. Ini bagaimana keterangannya? Keterangannya mantan suami. Banyak sekali yang dia rekayasa ya. Yang direkayasa saja, yang mana? Terutama tadi yang mengukur. Ya, yang memukul, itu yang kacamata pecah. Kacamata pecah itu bukan saya sengaja mau melukai dia, tapi karena dia mencekik leher saya. Dan sebelum itu yang mulia, dia juga menendang kakak saya. Dia mendorong kakak saya dan anak saya yang kedua Tadi itu terjadi. menangis, dia sudah mulai menangis, jangan tahu itu keterangan dia. Tadi dia tidak ada menerangkan dipukul kakakmu, ditendang kalau dicekik kembali. Tetapi pada saat keterangan dia, Jadi di situ dia mencekik leher saya yang mulia. nggak ada gerak kecil di situ. Nanti keterangan nanti itu, nanti keterangan yang tidak benar, memukul nggak benar, ya. Memukul nggak benar. Oke. Terus NCB mati itu karena saya teriak-teriak. NCB mati Karena saya karena teriak minta tolong ketika dia menganiaya saya di tangga itu. Jadi ketika NCB mati yang mulia, itu nggak ada kejadian apa-apa memang. Tapi sebelumnya apa semua yang kedua itu kan semua kejadian ya, dan dia tidak menyerahkan sama sekali. Jadi kita sudah Tidak ada sesuatu yang mulia. Dia hanya merupakan yang merupakan dia dari kejebakan saya. Sedangkan di posisi di mana dia menganiaya saya dengan kedua, pertama menjual dia itu sama sekali tidak dihadirkan. Sama sekali pada itu belum ada laporan yang mulia. Belum saya dibilang mati lampu. Ya, belum saya belum mencari yang mulia. Dia sama sekali tidak menghadirkan perkara CCTV. Kepada anak tadi, anak kalian itu yang menangkap dia. Tentu. Kenapa saya yang mulia? Saya yang meninggalkan karena saya ditarik dan terduduk di atas Bukan dia yang menangkap ya. Bukan. Tadi keterangan Saya dia. takut anak saya jatuh kemudian. Jadi saya mendudukkan dia di belakang. Saya mendudukkan dia di belakang. Sedang dia emosi membuat dia ketawa lalu menyiksa saya lagi di situ. Jadi saya sama sekali tidak ada menyiksa dia. Tidak ada menganiaya dia yang mulia. Dah rencana nanti. Jangan jangan tidak mau melihat penasihat. Dan Yang lain. yang lain terus soal barang bukti dia yang dia serahkan baju dua itu sama sekali bukan baju yang dia pakai di tanggal 5 April. Baju yang dia pakai di tanggal 5 April sudah terlihat di sana warnanya abu-abu levis, tulisan levis. Tentang yang dia serahkan, aku nggak tahu itu baju yang kapan. Terus mengenai CCTV-nya juga, itu yang di luar rumah tidak dia serahkan yang mulia. Yang di luar rumah. Ya, yang di luar rumah itu ada dua, di kanan. Berarti ini Ada bukan. suara. Berarti ini bukan di. Bukan, itu yang kuning itu di garasi, karena itu sudah lama. Garasi. Yang baru itu lantai dua Oke. dan lantai ruang tamu
sampai 1. Berarti masih ada lagi CCTV yang tidak Ada, iya. Dan terus di rekaman NCT yang dimatikan itu sangat terlihat aneh, tiba-tiba pamannya muncul, sedang tidak tahu dari mana asalnya. Berarti sudah diedit kemudian. Oke, sebelumnya Dia hanya menangkap gambar yang menunjukkan dia. sebelumnya tidak ada di rumah. Ya? Sebelumnya pamannya tidak ada di rumah. Enggak, enggak ada di rumah. Lagi Terus dari itu harusnya ada suara, karena di sana juga menunjukkan tanda saungnya itu diekspand sama dia dulu. Ditutup, sengaja ditutup. Karena harusnya ada suara. Rekaman dia, CCTV dia semua bersuara. Ya, karena dia pernah juga mengirimkan ke bapak saya dan itu ada suaranya di pintu, gerbang gerbang semua ada suaranya ini. Terus yang ini yang pengumpulan nggak ada ya, pengumpulan tadi ya. kebetulan nggak ada, saya sama sekali nggak ada mengalami, saya malah saya yang dianiaya. Terus dan dia juga di sini tulisnya dia menimpa waktu kejadian itu ketika saya mendorong muka wajah dia dia bilang ada menimpa saya dan kakak saya, itu juga enggak ada. Di sini juga Iya. pengalaman tadi. Dan logikanya yang dia itu berdiri di bawah anak kami ya di anak berdua, kakak saya yang anak berikutnya itu nggak mungkin di sini Yang tadi ya. harusnya. Oke, yang lain. Jadi Adalah supaya kita ketahui dalam film-film ini. Cukup. terus ada juga video yang berdurasi 6 menit 55 detik itu yang kemudian tidak dihadirkan di sini secara saya Video itu bisa ya, video yang berdurasi. berdurasi 6 menit 55 detik. Di situ ada terlihat kejadian. Saudara bisa melahirkan itu nanti di sini. Nggak bisa itu di Oke, saya dipanggil di akhir. Itu di sana ada terlihat bahwa di akhir video itu dia membantu pintu dengan kuat dan menjepit kakak saya sehingga terhantam pintunya ke kakak saya, maka kakak saya ada memar sampai dibantar oleh yang lain yang mulia. Tapi malah kakak saya dijebloskan dia ke penjara dan itu juga tidak dihadirkan videonya di situ yang mulia. nanti kita lihat kondisinya ya. Jadi yang mulia. Tentang dulu. Itu videonya ada tuh kakaknya berapa lama? Sebentar. Terus pada lagi itu dia mau menangkali seluruh orang kami. Nah, ya baik, terima kasih saksi. Sama Roland. orang ya. Jadi pemeriksaan saudara kami tetap selesai. Ya, Izin berbalik keluar. Izin berbalik keluar. apa? Saya berbalik keluar dulu. Pada saat kita cukupkan saksi hari ini. Iya, masih banyak perkara kami. Oke. Perkara ini masih akan berlanjut dengan pemeriksaan lanjutan dan pendalaman alat bukti. Dinamika sidang ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi dalam perkara personal. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Aris HST Sunurat melaporkan.